penetapan dari Mega itu sudah keluar lah, keputusan dari Mega itu sudah keluar di 1 Desember. Nah, setelah itu sampai akhir Desember itu terjadi turbulensi gitu ya. Nah, 1 Desember ini sebetulnya penetapan untuk memecat Jokowi itu sudah disaksikan oleh senior-senior PDIP. Hasto diminta untuk mencari tanggal dan mengumumkan kapan Jokowi akan dipecat. Waktu itu ketemu tanggal 4 Desember di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Jokowi menyampaikan bahwa dia itu masih punya KTA PDIP gitu. Lalu setelah itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi. Nah, pertama gangguan kepada Hasto gitu ya. Di tanggal 13 Desember malam, lalu tanggal 13 Desember malam itu hari Jumat malam, Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua, PDIP jangan memecat Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjadi tersangka. KPK menduga Hasto mengarahkan saksi-saksi yang dipanggil untuk tidak memberikan keterangan yang benar. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Hasto diduga berupaya melindungi Harun Masiku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam perkara ini, KPK menduga Hasto bersama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah, membantu Harun Masiku untuk menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yang pada akhirnya beberapa hari yang lalu, Hasto bilang dia akan buka-bukaan nih kasus hukum oleh beberapa petinggi gitu kan. Nah, itu sudah diinventarisasi sebetulnya di hari Minggu yang itu. Di Bali itu ya. Sebelum penetapan tersangkanya Hasto. Gitu. Menarik tuh ya kalau saling buka gitu. Iya, harusnya gitu aja ya, saling buka-bukaan kan. Nah, hari Seninnya Hasto menyampaikan kepada Mega soal saya diancam gitu dengan beberapa kasus hukum termasuk Harun Masiku dan kasus hukum yang lain gitu. Kemudian Hasto bilang dia ingin mundur gitu karena ada Kurcok tadi yang bilang Hasto akan tersangka. Ya, dan dia diminta mundur dalam waktu 1 kali 24 jam waktu itu di hari Jumat itu. Ini 13 Desember ini itu. mirip-mirip Erlangga Hartarto yang menaikkan mundur sebagai ketua umum Golkar ya. Betul, tapi waktu itu Hasto bilang dia sedang COVID, makanya dia minta mundur waktunya untuk konsolidasi dulu gitu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan siap melakukan perlawanan usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku. Apalagi, belakangan KPK juga mengajukan pencegahan kepada Yasona Lauli untuk berpergian ke luar negeri. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengklaim, Hasto telah menyiapkan sebuah video yang berisi keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Video itu akan dirilis oleh Hasto yang juga merupakan sekretaris jenderal PDIP sebagai bentuk perlawanan. Jadi ada jeda waktu untuk konsolidasi sebetulnya. Jadi di Bali itu dia sudah menyampaikan, sebetulnya Hasto juga sudah menyampaikan beberapa kali bahwa dia mau mundur sebagai sekjen, termasuk kepada Bambang Pacul. Dia menyampaikan bahwa dia akan mundur sebagai sekjen dan dia menitip pesan kepada Jakarta Selatan dan kepada Solo bahwa dia siap mundur sebagai sekjen gitu, karena memang keinginan ya dia mendengar, atau internal PDIP yang kita terima informasinya ya itu mendengar bahwa orang-orang dekat di lingkaran Jokowi dan Jokowi itu ingin Hasto ini mundur sebagai sekjen ya, karena terlalu frontal, terlalu fight ya. Betul, di PDIP itu memang terbelah dua gitu. Ada yang fight terhadap Jokowi, ada yang memang bisa kompromistis gitu. Menurutnya, pencegahan kepada Hasto dan Yasona semestinya tidak perlu dilakukan. Ia menilai dua orang petinggi PDIP dinilai tidak mungkin melarikan diri. Pasalnya, selama ini Hasto dan Yasona selalu kooperatif dalam menjalani proses hukum. Guntur menilai sejumlah video yang akan dirilis Hasto akan membuka kasus korupsi besar di Indonesia. Bahkan, Guntur mengklaim kasusnya akan lebih besar dari skandal kasus Watergate di Amerika Serikat. Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya sih itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik
kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasanya itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu keterangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positive thinking dong. Tahun baru ini kemudian akan masuklah kakak beradik itu juga ke KPK, kemudian juga mungkin Pak Erlangga, kita nggak tahu, atau lagi juga yang lainnya. Pengamat militer Koni Ragudini Bakri mengaku dititipi Sekjen PDIP Hasto Kristianto sejumlah dokumen penting. Dokumen itu diberikan kepadanya saat Hasto akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Koni diketahui memang salah satu orang dekat dengan Hasto. Ia juga sempat menemani saat Hasto bicara soal kabar dirinya akan menjadi tersangka KPK sebelum kabar itu resmi diumumkan. Koni mengatakan, dokumen penting milik Hasto tersebut telah ia notariskan di Rusia. Koni mengklaim, dokumen yang dititipkan Hasto tersebut akan menjadi bom waktu usai Sekjen PDIP itu diumumkan sebagai tersangka. Sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. ya, Tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh. Ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hirup-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah, terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan lain-lain. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gua kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua ramai bela Mas Hasto, gua bela Kusnadi karena gua pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua, dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gua kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Karena di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP. Pasti kalah. Pasti kalah. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain darah-darah situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu, aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar. Koni mengatakan dokumen itu ia terima saat pulang ke Jakarta dan bertemu Hasto. Menurutnya, Hasto telah belajar dari buku catatan partainya yang dirampas saat menjalani pemeriksaan di KPK sebelumnya. Ia mengatakan, Hasto belajar dari kasus ajudannya Kusnadi yang ponsel dan buku milik atasan yang dipegangnya disita KPK saat menemani Sekjen PDIP. Saat itu ia dimintai keterangan oleh lembaga anti rasuah beberapa waktu lalu. Terakhir, tentang Mas Hasto, nggak tahu ya belajar pengalaman dari Pak Kusnadi yang tiba-tiba ada yang direbut apalah dari handphone atau buku catatan PDIP atau apapun. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat bukan siapa-siapa dan saya nggak terima aja. Banyak hal yang saya bilang betul-betul semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong toh, saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning, Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang bukan itu tukang fitnah, bukan itu tukang gosip. Benar nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi gitu ya kawan-kawan. Soal matahari kembarnya Prabowo. Perasaan gue nggak enak ini. Bagian ini penulisnya adalah Cicak ya. Jadi silakan Cicak menjelaskan. Selamat sore Pak Jokowi. Ya, jadi Pram, berdasarkan diskusi kita ya dengan banyak narasumber juga pengamat gitu. Di 100 hari pemerintahan Prabowo ini ternyata Jokowi itu belum bisa melepaskan pengaruhnya. Dari ya ada yang bilang ini post power syndrome gitu. Kemudian ada yang bilang juga sebetulnya Prabowo tidak bisa lepas gitu tidak bisa semata-mata lepas dari Jokowi gitu. Ya, masih cawe-cawe lah ya. Betul. Jokowi ini di pemerintahan Prabowo ya. Betul, coba tebak apa yang paling kelihatan dari cawe-cawenya Jokowi?
banyak kayaknya ya. Banyak ya. Terlalu banyak bahkan untuk Iya. disebutkan sepertinya gitu. Iya. Tapi Oke. yang paling tampak adalah dia atau Jokowi, presiden ke-7 itu masih bertemu dengan menteri aktif saat ini. Beberapa menteri aktif. Ya, yang Yang- dulu pernah menjadi bawahannya. Yang dulu pernah menjadi bawahnya dan sekarang itu istilahnya adalah orang-orang dekat yang jadi menterinya Prabowo. Orang-orang dekat Jokowi yang jadi menterinya Prabowo. Jurnalis senior Uni Lubis mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Jokowi menitipkan 4 orangnya kepada Prabowo Subianto untuk menempati posisi tertentu jika telah menjabat sebagai presiden seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Ia mengakui bahwa mendengar informasi Presiden Jokowi menitipkan 4 posisi, yang satu Kapolri, kedua Jaksa Agung, ketiga Mensesnek Pratikno, keempat Bahlil. Uni mendengar informasi tersebut dengan disaksikan langsung oleh koleganya, jurnalis senior Bambang Harimurti. Namun dirinya tidak mengetahui apakah 4 posisi itu akan diisi sesuai keinginan Jokowi. Ia tidak mau membocorkan sumber informasinya, hanya menegaskan berasal dari lingkaran terdekat Prabowo, dari Very Close 02. Informasi ini A1. Gitu. Salah satu yang baru saja menemui Jokowi adalah Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sekarang menjadi Menteri Koperasi. Oke. Apa sebenarnya isi pertemuan Budi Ari dan Jokowi di Solo? Ya, Budi Ari tidak sendiri ya Pram ke Solo gitu ya. Dia bersama Bendahara Projo, Panel Barus, dan Jokowi ini mendiskusikan dengan Budi Ari soal approval ratingnya Prabowo. Yang belakangan Litbang Kompas mengeluarkan approval rating 80,9%. Ya itu tingkat kepuasannya kan juga karena banyak banget program populisnya dia ya. Betul ya. Seperti makan bergizi gratis, terus kemudian menunda penerapan PPN 12% dan lain-lain. Ya, dan efek dari pemerintah sebelumnya sebetulnya yang pemilih Jokowi juga pemilih Prabowo gitu, masih efek bulan madu gitu. Oke. Masih ada efek bulan madunya gitu, dan Jokowi ini meminta Budi Ari untuk ikut mengawal agar approval rating ini nggak turun. Kenapa? Karena setelah masa bulan madu biasanya approval rating ini turun, Pram. Apalagi 100 hari itu udah banyak blunder tuh. Ya, menteri-menterinya Prabowo gitu ya. Jokowi sempat disebut-sebut telah menyorongkan loyalis dan posisi sejumlah menteri di kabinet Prabowo Subianto. Salah satu di antaranya adalah Pratikno yang saat ini menjabat Menteri Sekretaris Negara. Dua sumber dari petinggi tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menceritakan informasi ini. Anggota tim kampanye Gibran Raka Buming Raka dan petinggi TKN mengatakan Pratikno diajukan sebagai menteri di kabinet Prabowo untuk membantu Gibran. Namun posisinya belum ditentukan. Pratikno adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada. Ia merupakan orang kepercayaan Jokowi. Selain itu, Pram, Jokowi itu juga bertanya soal program-program koperasi yang ada di Kementerian Koperasi gitu, dan juga memberikan masukan. Misalnya, koperasi diminta untuk mengelola komoditas lokal gitu. Salah satu yang dibahas Jokowi dengan Budi Ari waktu itu adalah rumput laut di NTT. Gitu. Jokowi ini menurut orang dekatnya akan berbisnis rumput laut nih di NTT gitu. Bisnis rumput laut. Ya. Mau bikin agar-agar habis itu ya. Tuing tuing tuing. Biar lebih lentur Iya. ya kan. Oke, tapi gue dapat info juga nih Iya. bahwa sebenarnya ada pembicaraan lain di situ waktu Budi Ari ketemu dengan Jokowi. Iya. Karena posisinya adalah Budi Ari ini kemungkinan besar akan di-reshuffle. Ya, betul. Itu dari menteri ya, karena dia tersangkut dengan perkara judi online. Ya. Kan mantan anak buahnya waktu dia menjadi Menkominfo itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka karena menerima suap dari bandar judi online gitu kan, Ya. dan meloloskan mereka kegiatan mereka di secara daring lah. Dan ini yang kemudian membuat posisi Budi Ari ini agak berat. Dan ini kemudian didiskusikan dengan Jokowi. Jokowi juga disebut mengendorse politikus Golkar Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi untuk masuk kabinet Prabowo sebagai wakil dari profesional. Selama kampanye, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu membentuk tim kampanye strategis Prabowo Gibran. Selain Menteri, Jokowi dikabarkan juga merekomendasikan nama untuk 2 pos diantaranya Kepolisian RI dan Kejaksaan kepada Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana belum memberikan respon. Namun, sebelumnya Jokowi pernah menanggapi soal keterlibatannya dalam penyusunan kabinet Prabowo. Ia mengatakan, tanyakan ke Pak Prabowo, kok tanya kepada saya? Iya. Ya nggak? Ada salah satu koleganya Budi Ari yang juga cerita sebetulnya dia memberikan masukan kepada Budi Ari di tengah isu reshuffle itu ya, Pram ya, bahwa si koleganya itu memberikan masukan agar Budi Ari bertemu dengan Jokowi. Jokowi ini kan sering memberikan perlindungan kepada
orang-orang dekat atau mantan anak buahnya gitu kan, untuk bicara langsung atau memotong langsung ke Prabowo. Ya ini kan dan juga pernah terjadi ya waktu itu ya, waktu dia melindungi Setia Novanto ya. Betul. Itu Ya. kan sudah ada pengakuan ya dari Ketua KPK Agus Raharjo waktu itu. Ya betul, dan sebenarnya tidak hanya Budi Ari sih Pram yang dilindungi, ada 2 nama lainnya. Siapa itu? Sok-sokan nggak tahu, padahal udah di tulisan gue. Ya. Ya. Jangan buka rahasia lah, Ca. Ya, jadi ada lebih dari 3 narasumber kita ya di sekitar Koalisi Indonesia Maju itu yang cerita bahwa Jokowi itu mengusulkan agar Prabowo tidak mengganti secara cepat gitu ya Kapolri Listio Sigit Prabowo. Emangnya mau diganti? Ya tentu saja ada rencana pergantian, karena bagaimanapun Listio ini kan bukan orangnya Prabowo sebetulnya, Ya, betul. dan setiap presiden itu kan selalu memilih Kapolri yang orangnya gitu kan, Orangnya. seperti Listio ini kan juga dulu orangnya Jokowi sejak Ya, dari ya. Solo gitu Ya. kan. Nah menurut informasi yang kita peroleh itu Jokowi memberikan masukan supaya paling tidak setahun jangan diganti dulu lah Kapolri ini. Itu pun Prabowo juga sebetulnya yang memilih Listio. Kenapa? Karena Listio ini kan banyak membantu juga waktu pemilihan presiden kemarin. Ya, gitu kan. memenangkan ya. Memenangkan Prabowo. Ya kita tahu waktu itu dan sudah pernah kita tulis juga di Tempo gitu ya, bahwa Coklat ini atau polisi ini memang bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Iya betul. Bukan Ya, hanya di Pilpres loh. Bukan di Pilpres, tapi juga Pilkada di juga. Pilkada gitu kan. Dan inilah kemudian semacam balas jasa lah terhadap Listio Sigit yang telah membantu pemenangan Prabowo.